Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat belajar anak-anakku semuanya. Kalian pelajari, ayo dibuka LKS-nya bab 10 tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Kita lanjutkan pembahasan kita minggu kemarin karena minggu kemarin betul sudah menjelaskan tentang pengertian ancaman, ya kan? Nah, ancaman militer dan non militer. Sekarang kita belajar di bagian yang B, ancaman dalam bidang IPOLEK, SOSBU, dan KAM. Ya, itu maksudnya adalah ideologi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Ya, itu adalah ancamannya, kita rinci satu-satu. Kita masuk yang pertama adalah ancaman dalam bidang ideologi. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Ideologi itu berasal dari dua kata, idea dan logi. Idea itu berarti melihat, logi itu sama dengan kayak logos, berarti pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang apa yang dilihat ya. Ideologi berarti hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori, karena manusia itu punya proses berpikir ya kan. Nah, ideologi bagi suatu bangsa dan negara adalah wawasan, pandangan hidup, atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan. Jadi kalau kalian ingat kata-kata ideologi, maka kamu harus ingat Pancasila. Berarti dia itu adalah wawasan atau falsafah atau dasar atau pandangan hidup untuk melakukan hidup itu seperti apa gitu. Ya. Nah, ancaman terhadap ideologi kita Pancasila itu adalah kayak nanti kita lihat contohnya apa saja. Nah, sekarang kita lihat fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu untuk apa? Yang pertama, kenapa kita harus punya ideologi Pancasila? Kenapa? Karena yang pertama adalah membentuk identitas kelompok atau bangsa. Jadi identitasnya, ideologinya itu seperti apa? Kalau Indonesia kan ideologi Pancasila, berarti ya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, keadilan gitu kan. Nah, kalau kayak Amerika, Inggris, Eropa dan lain sebagainya itu kan menggunakan ideologi liberalis, sehingga bebas ya kan. Nah, pemerintah tuh tidak punya andil terhadap kehidupan manusia ya. Nah, sebebas-bebasnya mau punya agama mau enggak itu kan tergantung urusan masing-masing seperti itu. Yang kedua adalah faktor pemersatu, karena ideologi mengatasi segala paham dan golongan dalam kehidupan berbangsa. Jadi kayak Pancasila itu sebagai pemersatu. Kenapa kita beda dengan ini dan ini? Kita lihat Pancasila kita adalah pandangan hidupnya itu sama. Yang ketiga adalah problem solver, yaitu memecahkan segala persoalan dan mengatasi konflik dalam ketegangan sosial. Yang keempat, memberi landasan cara berpikir dan bertindak dalam suatu negara itu seperti apa. Yang kelima, memberikan arahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita ideal. Jadi kayak Pancasila itu adalah cita-cita kita. Karena untuk apa? Karena nilai ketuhanan, inginnya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ingin mencapai kesejahteraan bersama, perdamaian dunia dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi ideologi sebagai arahan hidup ya, untuk mencapai tujuan dan cita-citanya itu apa gitu. Nah, ideologi negara Indonesia sudah jelas adalah Pancasila. Nah, ini adalah ancaman di bidang ideologi, itu adalah ancaman yang dinilai itu mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara Pancasila. Jadi kayak ancaman yang dia itu bisa meruntuhkan ideologi Pancasila kita. Ya kayak kalau yang diajar sama Bu Dwi sampai DITII sampai PKI, nah itu adalah ancaman ideologi. Ya kayak Darul Islam ingin menggantikan menggantikan Pancasila, ideologi Pancasila diganti dengan ideologi agama Islam. Inginnya ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi komunis. Nah, itu adalah ancaman di bidang ideologi. Kita lihat contohnya. Nah, ini udah Budwi jelaskan tadi. Yang pertama adalah masuknya paham komunisme, ya kan? Nah, yang kedua adanya globalisasi. Jadi kayak contohnya kenapa sih globalisasi itu menjadi ancaman terhadap ideologi? Kayak contohnya kalau kita lihat karena adanya globalisasi atau kita itu mendunia, bisa melihat dunia luar hanya dengan di rumah atau di kamar saja dengan rebahan, ya kan? Nah, kita lihat misalkan kayak contohnya drakor, drama Korea, ya kan? Nah, kita lihat drakor itu kan dia itu juga ideologinya kan juga pandangan hidupnya kan juga bebas ya kan, hidupnya bebas sehingga kayak laki-laki dan perempuan tinggal bersama di dalam film itu saja diangkat itu sudah biasa ya kan.
hidup tanpa ikatan apapun itu biasa. Nah, ketika globalisasi itu kita pikir, oh iya ya di Korea itu nggak apa-apa, ternyata yang penting kita nggak ngapa-ngapain, di Korea itu nggak ngapa-ngapain kok, contohnya misalkan seperti itu. Nah, kita terapkan di hidup kita, nah maka itu akan menghilangkan norma-norma yang ada di dalam Pancasila, karena kita menganut nilai ketuhanan. Agama kita adalah mayoritas agama Islam, dan agama manapun tuh dirasa nggak ada yang boleh hidup bersama, ya kan, kalau tanpa ikatan pernikahan atau persaudaraan, ya kan, sehingga itu akan mengancam ideologi kita. Jadi contohnya seperti itu. Adanya ideologi liberalisme, kebebasan berpikir secara individu tadi yang betul dijelaskan ya. Nah, kemudian akibat dari ancaman di bidang ideologi itu melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila. Apa sih Pancasila? Untuk apa sih Pancasila? Alah, Pancasila kuno. Nah, ini takutnya kalau ancaman itu dibiarkan, maka pemahaman masyarakat itu terhadap ideologi Pancasila itu akan menurun. Yang kedua, munculnya gerakan separatisme karena perbedaan ideologi, ya kan. Kayak dia ingin mengganti kayak ide ITI kemarin itu ya, yang betul dijelaskan itu kan muncul pemberontakan, ingin ganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, akhirnya nanti mecah, pengen mendirikan negara sendiri seperti itu. Nah, rusaknya etika dan moral bangsa tadi yang saya jelaskan, yang betul dijelaskan tadi, ketika bahwa kayak niru globalisasi tadi, niru orang luar ya, tinggal bersama nggak masalah, maka etika dan moral bangsa itu akan rusak. Itu adalah ancaman di bidang ideologi. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik itu adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Contohnya adalah intimidasi dari negara lain. Jadi ada negara lain itu mengintimidasi negara kita. Nah, itu adalah ancaman di bidang politik. Provokasi politik, ya kan, menjelek-jelekan politik Indonesia. Kayak contohnya demokrasi, bubarkan demokrasi karena demokrasi itu nggak cocok dengan kita misalkan. Nah, itu adalah ancaman di bidang politik. Pengerahan massa untuk menurunkan pemerintahan. Nah, ini pernah terjadi tahun 1988. Nah, itu dimana hampir seluruh mahasiswa, hampir sebagian masyarakat Indonesia itu ingin menurunkan pemerintahan dari Soeharto. Nah, ini terjadi reformasi besar-besaran di sini. Nah, itu adalah contoh ancaman di bidang politik. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, di mana ekonomi itu apa manfaatnya bagi perekonomian Indonesia? Globalisasi kita masuk karena salah satu contoh dari ancaman di bidang ekonomi itu adalah adanya globalisasi. Kenapa? Padahal kalau kita lihat globalisasi itu punya banyak manfaat. Yang pertama adalah bebasnya pasar internasional, ya kan. Kita bisa berdagang dari satu negara ke negara lain, bahkan tidak usah tatap muka, ya kan, secara online itu bisa. Kemudian yang kedua, memudahkan kegiatan ekspor dan impor, ya kan. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing ke sebuah negara itu juga akan meningkatkan perekonomian negara, APBN negara, ya kan. Kemudian terciptanya bisnis e-commerce yang tadi betul dijelaskan, bisa melalui online, ya kan. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan sektor pariwisata. Itu adalah manfaat globalisasi bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ternyata globalisasi itu punya dampak negatif atau menjadi ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Kenapa? Yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Nah, kalah dengan industri luar negeri, ya kan. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor, di mana nanti kalau ekspornya itu yang naik, maka barang-barang lokalnya itu akan harganya turun atau lemah, ya kan. Kemudian terjadi kesenjangan sosial meningkat, di mana yang punya usaha besar kayak Indomaret gitu kan, dia usahanya lancar. Kemudian bagi yang toko kelontong yang nggak bisa memenuhi globalisasi, akhirnya sepi, ya kan, seperti itu. Kemudian tumbuhnya kapitalisme, jadi ingin memperkaya diri sendiri itu semakin besar karena adanya globalisasi. Itu adalah ancaman di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya.
Yang pertama adalah mudahnya nilai-nilai barat masuk yang tadi Budu jelaskan tadi, termasuk ideologi tadi ya kan. Kemudian semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup satu individualisme. Jadi semakin kita itu tahu dunia luar, ya kita akan memudar gitu apresiasi terhadap nilai-nilai budaya kita bandingkan dengan budaya-budaya luar yang mungkin lebih tinggi atau mungkin kita lebih mengaguminya. Nah, maka akan memudarkan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada di Indonesia itu. Nah, ideologi individualisme itu ciri-ciri sikapnya adalah yang pertama, kalian introspeksi diri sendiri ya. Coba ada nggak individualisme ini di diri kalian? Yang pertama adalah agresor. Agresor itu adalah merendahkan status orang lain, menolak nilai atau perasaan yang lain, menyerang kelompok atau masalah yang diatasi, iri hati pada kontribusi yang lain dan berupaya mengakui kontribusi itu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kayak nganggap orang tuh nggak guna gitu. Nah, itu adalah agresor. Yang kedua adalah blocker atau penghambat, yakni cenderung bersifat negatif dan secara kepala batu, selalu menolak, membantah, dan menentang tanpa alasan yang kuat dan berusaha untuk mempertahankan atau membuka kembali persoalan yang sudah ditolak oleh kelompok. Ini dia itu ngeblok gitu, jadi penghambat. Orang mau maju itu dihambat terus. Pendapatnya sudah ditolak, itu pengennya pendapat itu tetap diterima. Nah, itu adalah blockers. Yang ketiga, recognition seeker atau pencari muka. Nah, ini jelas ada ndak di diri kalian? Senangannya golek ape, ngapik-ngapik ya awake dhewe, apalagi kalau ada pemimpin atau orang yang lebih tinggi, maka dia itu biasanya akan memuji diri sendiri dan menampilkan kebaikan-kebaikan. Itu adalah pencari muka atau recognition seeker. Kemudian yang keempat adalah help seeker. Help seeker itu adalah berusaha untuk menarik simpati dari anggota kelompok yang lain atau dari seluruh kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak aman dan ketidaktahuan. Jadi dia tuh gimana, saya minta perhatian gini, saya nggak tahu tentang ini. Nah, itu adalah help seeker. Nah, dimana itu merugikan orang ya. Nah, yang kelima adalah dominator. Dominator itu adalah berusaha menegaskan otoritas atau otoritas ketika mengendalikan kelompok atau anggota-anggota tertentu. Dominasi ini dapat berupa kata-kata menjilat. Nah, jadi kayak kalian itu memperlihatkan diri kalian itu menjadi dominator gitu. Jadi ini yang dominan di antara yang lain, ini yang paling menunjukkan unggul dari yang lain. Nah, itu adalah dominator. Nah, jadi sikap-sikap ini, individualisme ini adalah akibat dari nilai-nilai budaya barat masuk atau pun juga sifat manusia itu sendiri, dan ini adalah merupakan ancaman di bidang sosial. Karena apa? Karena cita-cita kita, ideologi kita tidak menginginkan hal yang demikian. Hedonisme itu adalah gaya hidup di mana kenikmatan atau kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam menjalankan hidup seseorang. Jadi yang penting saya bahagia, nggak peduli dengan yang lain. Nah, ini adalah hedonis. Yang ketiga, konsumerisme itu adalah paham yang dia itu membeli barang-barang yang memang sebenarnya tidak perlu tetapi mewah untuk kebanggaan hidupnya, pamer dan lain sebagainya. Ini adalah konsumerisme. Kemudian ancamannya selanjutnya adalah semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan. Ini merupakan ancaman di bidang sosial budaya. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ada konflik SARA, ya, konflik di mana perbedaan suku, agama, ras itu menjadi hal yang tidak bisa kita tutup mata karena ini sering terjadi. Nah, ini adalah merupakan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Karena apa? Ini akan mematahkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Adanya globalisasi juga menjadi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sekarang, peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yang diharapkan Budu itu yang pertama, kalian bisa mengembangkan rasa bangga
berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jadi bangga, kita ini adalah Indonesia. Yang kedua, memajukan pergaulan, persatuan dan kesatuan berbineka tunggal ika. Jadi jangan pernah kalian menganggap ini adalah orang ini adalah orang itu ya. Maka kalian harus tetap berpegangan bahwasanya kita adalah Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang ketiga, kepentingan bersama lebih penting dari kepentingan pribadi. Jadi misalkan ada acara untuk belajar kelompok, nah itu lebih penting dibandingkan dengan kalian akan keluar secara pribadi dengan teman kalian, bisa untuk mengganti janji ya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keutuhan negara. Yang kelima, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, menghindari segala bentuk adu domba. Itu yang diharapkan dari kita belajar ancaman dalam integrasi nasional itu. Sikap yang dapat merusak integrasi nasional tuh yang pertama adalah diskriminasi, membedakan. Yang kedua, egoisme, mementingkan diri sendiri. Ekstremisme itu adalah suatu paham yang berusaha untuk menggantikan dan menggulingkan pemerintahan dan negara dengan jalan kekerasan dan inkonstitusional. Jadi ingin mengganti, langsung diserang negaranya, kayak di film-film Korea itu. Yang keempat adalah etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah paham di mana dia itu menganggap bahwasannya sukunya, kebudayaannya itu lebih unggul dibandingkan dengan kebudayaan yang lain. Itu adalah etnosentrisme. Yang kelima, fanatisme. Jadi fanatik, lalu nggak mau itu ya nggak mau itu. Jadi kalau ini ya harus ini. Nah itu fanatik. Yang keenam, provinsialisme. Itu adalah suatu paham yang menyatakan kecintaan atau kesetiaan pada daerah dengan segala akibatnya untuk kepentingan kelompok atau golongan sendiri, dengan tujuan akhir pada kekuasaan politik yang ditandai dengan munculnya gejala separatisme dan disintegrasi nasional. Jadi kayak zaman-zamannya kerajaan dulu, pengennya menguasai. Yang ketujuh adalah rasisme. Rasisme itu adalah dia mementingkan rasnya sendiri ya. Jadi kalau nggak rasnya itu nggak bagus. Nah itu adalah rasisme. Sukuisme sama, dia itu mementingkan sukunya. Kalau nggak suku Jawa maka nggak bagus. Nah itu namanya adalah sukuisme. Yang kesembilan, pelecehan terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Ini adalah sikap yang harus sangat kita hindari agar kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan dan kita tidak menyebabkan sebuah ancaman bagi negara kita. Oke, itu yang Bu Dwi jelaskan ya dari semuanya. Berarti bab 10 sudah selesai Bu Dwi jelaskan minggu kemarin dan minggu ini sudah tuntas. Maka kalian kerjakan tugas 6 PPKN. Jadi diingat-ingat, kalian review Google Classroom-nya. Kalian sudah tuntas belum mengerjakan tugas dari 1 sampai tugas 6? Sudah mengerjakan UH PPKN apa belum? Silahkan dicek, jangan sampai ada nilai yang kosong ketika Bu Dwi share perolehan nilainya. Kalau dilihat nilainya itu masih kosong, maka segera japri Bu Dwi kalau sudah mengerjakan, ya kan. Nah, tugas 6 itu apa? 1, apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Kalian tulis bab-babnya atau poin-poin pentingnya. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu pelajari dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jelaskan secara singkat saja. Yang ketiga, menurutmu ancaman mana yang paling bahaya jika menyerang Indonesia? Ya, dari tadi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang keempat, mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting? Nah, menurut kamu tuh kenapa kok penting itu? Ya, silahkan kalian kerjakan. Jika sudah selesai, silahkan kirim di Google Classroom. Selamat belajar, dan minggu depan kita ulangan UTS. Babnya mulai dari berarti 2 bab saja ya. Mulai integrasi nasional bab 9 dan bab 10 dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.